Salam, apa kabar saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus? Kita bertemu lagi dalam Pastor Message hari ini dari Gereja GBI PPL. Firman Tuhan hari ini terambil dari Markus 11 ayat 12 sampai dengan 14. Demikian firman Tuhan. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Ayat 14, maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus, cerita dari pohon ara ini, pohon ara yang rimbun, pohon ara yang tampaknya baik, tapi ketika Tuhan Yesus menghampiri pohon ini untuk mencari sesuatu yang bisa dia makan, ternyata pohon ara tidak ditemukan adanya buah. Dengan kata lain, pohon ara ini tidak berbuah. Kemudian melihat pohon ara tidak berbuah, Tuhan Yesus marah karena tidak mendapatkan buah untuk bisa dia makan. Dan mengutuklah pohon ara itu menjadi kering, bahkan mati hingga ke akar-akarnya. Nah, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, apa pelajaran yang kita dapat dari Tuhan Yesus mengutuk pohon ara ini? Yang jelas Tuhan Yesus marah karena didapati pohon itu tidak berbuah. Kenapa pohon itu tidak berbuah? Memang karena musimnya belum berbuah. Nah, apa yang akan disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dengan cerita ini? Ternyata Tuhan Yesus ingin memberikan pengajaran kepada murid-muridnya dan kepada kita melalui firman yang kita baca hari ini adalah tentang iman. Tentang iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebetulnya Tuhan Yesus bisa saja untuk membuat pohon itu berbuah pada saat itu dengan kuasa dia. Karena dia sangat lapar. Tetapi satu hal yang mustahil, Yesus tidak melakukan itu. Karena sebelumnya dia berpuasa 40 hari 40 malam ketika dicobai iblis, dan dia bisa bertahan, dia bisa menahan rasa lapar selama itu. Dan yang kedua juga Tuhan Yesus baru saja melakukan mujizat ketika dia memberi makan kepada 5.000 orang. Mungkin dan Tuhan Yesus kenapa tidak melakukan hal yang sama untuk menahan lapar, atau dia menyediakan makanannya sendiri untuk pohon yang berbuah, pohon ara yang berbuah untuk dia makan. Kemudian Tuhan Yesus memberikan pelajaran yang sangat luar biasa kepada murid-muridnya pada saat itu, bahkan kepada kita. Dalam Markus 11 ayat 21, Markus 11 ayat 21 demikian firman Tuhan. Esok harinya dalam perjalanan keluar dari Yerusalem, Petrus tercengang dan berseru, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Betapa kagumnya Petrus melihat pohon ara yang sudah kering dan mati ketika Tuhan Yesus mengutuk pohon tersebut. Kemudian seolah-olah Petrus sedang memuji, sedang menyatakan bahwa bangga kepada Tuhan Yesus yang bisa mengutuk pohon ara pada saat itu menjadi kering. Tapi apa jawaban Tuhan kepada Petrus? Dalam Markus 11 ayat 22 mengatakan, Tuhan Yesus hanya mengatakan, percayalah kepada Allah. Percayalah kepada Allah berarti Tuhan Yesus sedang memberikan sinyal. Imanmu harus kepada Tuhan Yesus. Imanmu belum begitu kuat karena harus segala sesuatu dilihat dengan praktek dari Tuhan Yesus. Seperti mujizat yang dilakukan dengan mengutuk pohon ara. Ternyata dengan pohon ara ini Tuhan memberikan pelajaran pada murid-muridnya dan kepada kita untuk tetap beriman dan lebih kokoh imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana pohon ara dalam kehidupan orang Kristen? Kita orang-orang Kristen kadang-kadang menjadi seperti pohon ara.
pohon yang baik, pohon yang rimbun dengan daunnya, pohon dengan kita sebagai orang Kristen yang penuh dengan karunia, dengan talenta, dengan apa yang kita miliki, waktu yang kita miliki, semuanya untuk Tuhan, semuanya untuk pelayanan hari ke hari, tetapi tidak didapati buahnya. Nah, ini yang kita harus pelajari, bahwa kita harus berbuah kapanpun, dimanapun. Bahkan tidak musimnya pohon ara berbuah, Tuhan menanyakan mana buahnya. Nah, Tuhan dikasih Tuhan Yesus Kristus. Dari pelajaran ini kita harus mulai bertumbuh, karena Tuhan Yesus memfokuskan hidup kita untuk tetap bertumbuh. Dan kita harus berani mulai ambil tindakan untuk mematikan hal-hal yang tidak perlu dalam kehidupan kita, agar kita bertumbuh dan berbuah. Ketika Tuhan menyatakan buahnya sangat jelas, buahnya sangat dinikmati, dilihat orang, bahkan berbuah dalam pelayanan kita untuk menjadi berkat bagi setiap orang. Pengalaman yang didapatkan dari pohon ara yang dikutuk oleh Tuhan, pertama adalah betapa pentingnya hidup orang Kristen untuk berbuah sepanjang waktu, sepanjang musim, bahkan bukan musimnya, kita harus tetap berbuah di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah kita harus mematikan segala sesuatu yang menghambat buah-buah kita, yang menghambat pertumbuhan kita, yang menghambat iman kita untuk percaya kepada Tuhan. Matikanlah segala sesuatu yang membuat kita terhambat. Pertama adalah matikan akar-akar yang tidak perlu. Akar-akar yang ada dalam kehidupan kita yang mengganggu pertumbuhan kita. Akar-akar seperti akar pahit, kebencian, kekecewaan, kekhawatiran, ketakutan yang membuat kita menjadi, buah kita menjadi tidak tumbuh dalam kehidupan kita. Saya percaya ketika kita membuang atau memotong akar-akar yang tidak penting dalam kehidupan kita, maka kita akan diberkati oleh Tuhan dan kita akan berbuah. Dalam Kolose 2 ayat 7a, demikian firman Tuhan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, berakar di dalam Tuhan Yesus, berakar di dalam Dia, maka Tuhan akan membangun iman kita dan kita akan tetap berbuah baik di hadapan sesama kita, bahkan di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah matikan ranting-ranting yang kering. Matikan ranting-ranting yang tidak ada daunnya, yang tidak membuat pertumbuhan daun dalam pohon, dalam kehidupan kita. Sudah dikasih Tuhan, hendaklah kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan Yesus dan berbuah-buah yang manis. Buah itu adalah roh Allah, buah adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, bahkan penguasaan diri. Itu yang dikatakan dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Kasih yang kepada Tuhan Yesus, kasih kepada sesama, sukacita yang diberikan oleh Tuhan dari Tuhan Yesus, sukacita yang dihasilkan dari hidup kita bersama Tuhan. Ada roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan, ada roh yang menyala-nyala untuk menyembah Tuhan, bahkan terus memuji-muji nama Tuhan, bahkan melayani Tuhan Yesus. Kesetiaan dalam hidup kita, kesetiaan terus untuk setia mengiring Tuhan Yesus Kristus, setia bersama-sama berjalan bersama Tuhan Yesus, dan kita akan menghasilkan buah-buah yang baik. Dan yang ketiga adalah matikan segala daun-daun yang rimbun. Pohon ara dengan daun yang sangat lembat, orang begitu kagum, orang mengagumi pohon yang begitu lebat dengan daun-daun, tetapi tidak ada buahnya. Lepaskan kesombongan, buah kesombongan, tetapi yang ada adalah integritas kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Integritas yang menghasilkan buah yang baik. Demikian firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menjadi berkat bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.